师兄，我在银河看到妖帝了，好大一只！师兄知道你脸皮薄，只要不闹出太大动静，难怪都妖帝了还没发现，还要被师兄误会。可恶！Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur donghua series yang berjudul Zhu Tianji. Buat yang baru pertama kali nonton, Mimin sarankan untuk nonton part satunya dulu biar paham. Linknya ada di deskripsi dan jangan lupa subscribe boy. Yo, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Lin Fei yang dihukum ke Gua Xuanbing, tapi dirinya malah keasikan dan malah berburu binatang buas untuk diambil energinya di dalam Gua Xuanbing. Tianxing yang takut Lin Fei kenapa-napa, langsung menyusul Lin Fei, tapi kedatangannya malah mengundang para raja binatang buas yang dikarenakan aroma darah yang milik Tianxing. Lin Fei yang tidak ingin menyia-nyiakan hal itu, langsung menjadikan Tianxing menjadi umpan supaya datang para raja binatang. Namun hal tak terduga terjadi yang dimana muncul Kaisar Iblis Piton. Lin Fei yang mengetahui kalau kekuatan Piton tersebut jauh berada di atasnya, lalu memutuskan untuk kabur sambil membawa Tianxing, karena Tianxing tak sadarkan diri akibat terkena hempasan air pas Piton muncul tadi. Piton itu pun berusaha menangkap Lin Fei. Lin Fei yang tidak punya pilihan lain, memutuskan untuk melawannya. Tapi kemudian hal aneh terjadi, yang dimana Piton tersebut seperti menyukai Lin Fei, dan juga Lin Fei yang langsung kaget setelah melihat segel di kepala Piton. Kemudian scene berpindah ke masa lalu Lin Fei. Di saat perjalanan, Lin Fei melihat ular kecil yang sedang terluka lalu menolongnya, tanpa diduga. Setelah ditolong oleh Lin Fei, ular tersebut seperti tertarik kepada Lin Fei, dan tiap hari memberikan Lin Fei berbagai benda yang ia temui. Lin Fei yang mengetahui kalau ular tersebut seperti menyukainya, lalu ingin menjadikan ular tersebut untuk jadi temannya. Ular itu pun mengangguk yang menandakan setuju. Kemudian Lin Fei memberikan segel kepemilikan di dahi ular tersebut. Namun kemudian Kaisar Abies muncul, dan Lin Fei terlihat meletakkan nama-nama murid sektenya yang telah gugur dalam pertempuran. Lin Fei langsung bertekad untuk membalas perbuatan Kaisar Abies. 我林飞会亲手讨回来。门前纵518条人命斩，有仇必偿。 Kemudian kita diperlihatkan ketika Lin Fei ingin pergi ke tempat Kaisar Abies. Di situ terlihat ularnya Lin Fei yang ingin mengikutinya, tapi Lin Fei melarangnya dan menyuruh ular tersebut untuk menjaga Gua Xuanbing karena di situ banyak harta berharga. Dan itulah momen perpisahan Lin Fei dengan ularnya. BTW Lin Fei memberikan nama ular tersebut Xiao Xiao. Lin Fei pun sangat senang ketika mengetahui kalau Piton tersebut adalah Xiao, lalu meminta maaf karena telah membuatnya menunggu begitu lama. Kemudian terlihat Xiao sedang kesakitan karena menahan transformasi bentuk, yaitu ketika binatang buas sudah menjadi Kaisar Iblis, ia akan bertransformasi dan akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan karena tujuan Xiao ingin menunggu Lin Fei, dirinya menahan untuk tidak bertransformasi agar Lin Fei tidak mencarinya ketika datang nanti. Dan hal itu membuat tubuh Xiao kesakitan karena menahan transformasi bentuk. Lin Fei pun langsung memarahi Xiao karena sudah menahan transformasi bentuknya. Tapi terlihat Xiao tidak mau transformasi karena masih kangen sama Lin Fei. Lin Fei lalu mengatakan kalau Xiao sekarang udah besar dan tidak mungkin baginya untuk membawa Xiao pergi bersamanya seperti dulu. Kemudian menyuruh Xiao bertransformasi ke bentuk manusia agar bisa selalu bersama. Dan Lin Fei berjanji akan menunggu Xiao bertransformasi, lalu menyuruhnya untuk segera melakukan transformasinya. 你看看你，现在这么大个，还不快去化形，就能一直陪着我了。要是你化了人形， Setelah pergi, Lin Fei langsung mengecek keadaan Tianxing yang dari tadi belum sadarkan diri. Kemudian diam-diam mengecek aura jahat di dalam tubuh Tianxing.
untuk memastikan kalau Tianxing bukan reinkarnasi Kaisar Abies. Di puncak hukuman, terlihat Wang Lingguan yang sedang memeriksa keadaan Tianxing. Kemudian Tianxing bangun dan berteriak sambil mengatakan kalau dirinya bertemu Kaisar Iblis. 妖帝，师兄，我在银河看到妖帝了。 Longguan kemudian memarahi Tianxing yang pingsan cuman gara-gara Raja Iblis Ular. Yang sebelumnya Lin Fei telah menceritakan semuanya ke Lingguan tentang apa yang terjadi. Yang dimana Lin Fei ingin merahasiakan tentang temannya tadi, yaitu Xiao, sang Kaisar Iblis. Tianxing mencoba memberitahukan yang sebenarnya, tapi Lingguan menyuruhnya untuk tidak melebih-lebihkan tentang apa yang terjadi, hanya untuk menyembunyikan mukanya, yang dimana Lingguan sudah mengetahui kalau Tianxing adalah orang yang penakut. Lingguan pun melanjutkan kata-kata bijaknya, dan menyuruh ego dalam hati Tianxing untuk mengakui kalau dirinya emang penakut, karena Lingguan tidak mau kalau ada murid dari puncak hukum yang memiliki ego tinggi dan tidak mau mengakui kekurangan dalam dirinya. Tapi Tianxing tetap menolak pernyataan seniornya barusan. 不是，师兄，我真的没说谎啊！ Kemudian Longguan memberitahukan ke Tianxing kalau kompetisi Zhenjuan akan segera dimulai dan menyuruh Tianxing untuk beristirahat dan mempersiapkan dirinya. Setelah Lingguan pergi, Tian menunjukkan rasa kekesalannya ke Lin Fei yang sudah mengatakan hal yang tidak benar ke seniornya, yang membuat seniornya menceramai dirinya. Lalu Tianxing heran ke Lin Fei yang sudah menyembunyikan fakta tentang kemunculan Iblis Kaisar. Lalu ia berfirasat kalau Lin Fei sedang membuat kesepakatan dengan Kaisar Iblis demi keuntungan pribadi, lalu mencurigai kalau Lin Fei yang tiba-tiba kuat yaitu karena sudah membuat kesepakatan suatu hal ke Kaisar Iblis, yaitu karena sebelumnya Kaisar Iblis belum pernah muncul di sekitaran tempat Sungai Yin, yang membuat Tianxing semakin curiga. Lalu dirinya berniat membongkar semua rahasia Lin Fei dan juga kemunculan Kaisar Iblis. 一定会拿到你作恶的证明。妖帝突然现身，一定是想和他密谋什么，走了什么歪门邪道。狗贼林飞，这家伙突然变强，我找师傅借皓月星盘去。林飞， Lalu pergi untuk mencari beberapa bukti untuk membongkar rencana yang Lin Fei buat. Di tempat lain, tepatnya di tebing Paru Elang, terlihat Lin Fei yang sedang berada di situ sedang mencari binatang buas. Tapi kemudian ia heran karena tubuhnya masuk angin dengan begitu cepat, yang biasanya hal itu tidak mungkin terjadi. Lalu Lin Fei memutuskan untuk menggunakan beberapa energi yang ia kumpulkan untuk menyamarkan dirinya agar tidak terdeteksi oleh binatang buas tingkat rendah, karena akan buang-buang waktu kalau mengurusi binatang buas tingkat rendah. Binatang tingkat rendah itu pun tidak bisa mendeteksi Lin Fei asalkan dirinya tidak bersuara dan terus berjalan. 应该入睡，很好的，只要不闹出太大动静。 Namun kemudian terlihat portal yang muncul di langit. Ternyata itu adalah portal milik Tianxing. Ketika muncul, Tianxing mengancam Lin Fei kalau dirinya sudah mengetahui semuanya. Namun kemudian ia kaget setelah melihat binatang buas dengan jumlah yang lumayan banyak. Lin Fei langsung menolongnya dan menyuruh Tianxing untuk menuruti permintaannya, yaitu menyuruh Tianxing untuk tidak banyak bicara agar keberadaannya tidak diketahui oleh binatang buas yang ada di situ. Lalu Tianxing mengambil alat teleportasi yang ia pinjam ke gurunya tadi, kemudian memarahi Lin Fei karena sudah datang ke tempat yang berbahaya. Tapi kemudian Lin Fei memarahinya balik karena sudah mengikutinya datang ke tebing Paru Elang. Tianxing lalu menuduh Lin Fei yang sudah bekerja sama dengan Kaisar Iblis demi keuntungan pribadinya, dan juga menuduh Lin Fei yang sudah mengkhianati sekte lalu datang ke tempat sekarang untuk menghancurkan segel pada Kaisar Iblis Ular. Lin Fei bingung dengan apa yang dimaksud Tianxing tentang segel Iblis Ular barusan, lalu menanyakannya ke Tianxing. Tianxing menceritakan kalau ratusan tahun yang lalu pernah ada Kaisar Iblis Ular yang memiliki kekuatan sangat mendominasi dan berhasil menaklukkan ribuan Iblis Ular. Dan dalam 10 tahun, Kaisar Iblis tersebut sudah menaklukkan 12 Raja Iblis, lalu dirinya dikenal dengan nama Kaisar Iblis di Sungai Yin. Karena memiliki kekuatan yang sangat kuat, Kaisar Iblis tersebut berniat merebut sekte penyelidikan pedang, dan hal itu membuat mantan ketua sekte yang bernama Dois Master Chiva sangat marah dan ingin memusnahkan para iblis. Dalam waktu semalaman dirinya berhasil membunuh 12 Raja Iblis, kemudian pergi mencari Kaisar Iblis. Setelah bertemu Kaisar Iblis, Master Chiva menyegel Kaisar Iblis tersebut di tebing Paru Elang dengan kekuatan pedangnya. Lin Fei lega kalau Kaisar Iblis yang dimaksud barusan bukanlah Xiao. Tianxing kemudian menyuruh Lin Fei menghentikan perbuatannya
karena dirinya tahu kalau Lin Wei adalah orang baik dan ia tidak mau kalau Lin Wei akan terjebak dalam kejahatan. Karena pada dasarnya kejahatan akan selalu kalah dengan kebaikan, dan menyarankan Lin Wei untuk berhenti sekarang sebelum nantinya terjerumus makin jauh. Lin Wei pun langsung mengatai Tianxing bodoh. 你傻呀！我要真跟妖族勾结， Karena kalau dirinya sudah bekerja sama dengan Kaisar Iblis, dirinya tidak mungkin akan menyelamatkannya yang dikelilingi iblis ular. Tianxing langsung bingung apakah tuduhannya benar atau salah. Kemudian muncul cahaya ajaib spesial, yaitu cahaya yang muncul ketika harta langka datang ke dunia, dan juga Lin Wei yang merasakan aura yin yang sangat dingin dan dengan jumlah yang sangat banyak, dan mengira kalau esensi yin akan muncul. Tianxing yang mengetahui kalau esensi yin adalah bahan terbaik untuk menempa senjata sihir, dirinya langsung lari menuju ke tempat munculnya cahaya tadi, meskipun Lin Wei sudah bilang kalau kejadian ini ada yang aneh. 等等，别去！轩辕之境是我的了。 Tianxing pun maju dengan perasaan yang senang dan menghabisi semua iblis yang menghalangi jalannya. Ketika Lin Wei ingin menyelamatkan Tianxing, dirinya malah diserang oleh Tianxing. Dan Lin Wei langsung menyadari kalau Tianxing sedang terjebak dalam ilusi. Lin Wei pun langsung menghilangkan ilusi pada Tianxing, namun dirinya dan Tianxing sekarang sedang dikepung oleh para iblis ular. Dan cerita pun bersambung. Mimin jadi penasaran dengan cahaya yang muncul tiba-tiba tadi. Apakah Kaisar Iblis yang dimaksud Tianxing tadi akan bangkit lagi? Dan kita tunggu aja kelanjutannya.